Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kelas 7B. Di sini kami akan menceritakan cerita fantasi yang berjudul Pensil Ajaib. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Perkenalkan, nama saya Ratu Salwa Ainun. Perkenalkan, nama saya Siti Purnamasari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Prasetyo. Noah keluar dari bus sekolahnya dan menjejak jalan di kota kecil tempat tinggalnya. Ia tidak pernah menduga ini akan menjadi hari teraneh dalam hidupnya. Ia sedang berjalan di trotoar perempatan saat ia melihat seorang pria tua gemetar kedinginan dan tampak kelaparan dan meminta-minta makanan dengan sopan. Tolong, aku sudah 2 hari belum makan. Bisa sisihkan sesuatu untuk makan. Noah merasa kasihan pada petua itu. Jadi ia pergi ke toko terdekat membeli makanan dan juga sebotol air untuk petua itu. Ia memberikan uang yang telah ia tabung untuk membeli kotak pensil baru ke penjaga toko. Tak lama kemudian, ia kembali kepada petua itu. Nah, ini untuk Bapak. Wah, terima kasih nak. Kupikir aku akan mati kelaparan. Kau baik hati sekali. Setelah makan dan minum air yang dibelikan Noah untuknya, ia mulai merasa lebih segar dan menatap Noah dengan semangat. Aku sudah lama mencari orang yang baik hati. Aku percaya pencarianku usai hari ini. Noah bingung saat mendengarnya. Jadi ia bertanya pada Pak Tua dengan sopan. Apa maksud Bapak? Pak Tua lantas meraih ke dalam tasnya dan mengeluarkan sebuah kotak antik. Ia terlihat tenang dan hikmat saat ia membukanya untuk memperlihatkan isinya. Di dalamnya ada sebatang pensil yang amat tua yang berpendar bagai bintang kecil. Noah terpukau oleh itu. Tiba-tiba Pak Tua cepat-cepat menutup kotak karatan itu dan menyerahkannya pada Noah sambil berkata, Noah, ya aku tahu namamu karena aku seorang penyihir. Aku sudah lama berkenalan mencari anak laki-laki seperti dirimu yang bersedia mengesampingkan keinginannya sendiri untuk menolong orang lain. Kini kau dapat membantu orang lain dengan pensil ajaib ini. Gambar saja apa yang engkau inginkan dan itu akan muncul di hadapanmu seketika. Oh wow, terima kasih Pak Penyihir. Kini aku dapat menolong orang-orang yang dapat membutuhkannya. Kapanpun aku mau, ini hebat. Terima kasih banyak. Ingat saja 2 hal ini, jangan memberitahu rahasia ini pada siapapun. Kalau tidak mereka akan merampas itu. Dan yang kedua, kalau kau butuh, kau tinggal mengabar diriku dan aku akan hadir dalam sekejap. Jangan khawatir, aku akan ingat pesan Bapak. Tiba-tiba dalam sekejap mata si penyihir menghilang dan Noah dengan semangat melanjutkan perjalanan pulang. Noah tak sabar lagi ingin mencoba pensil ajaibnya. Jadi ia menggambar kue dan kue itu muncul seketika di depannya di atas piring perak. Keesokan harinya, ia mulai menolong setiap orang yang dilihatnya yang membutuhkan bantuannya. Hari demi hari pun dia lewati bersama pensil ajaib itu. hingga pada suatu hari, seorang wali kota memerintahkan seorang polisi untuk menangkap Noah karena menggunakan sihir secara ilegal untuk apa? Karena ia baru membuat peraturan bahwa sihir hanya bisa digunakan untuk orang-orang kaya saja. Polisi menemukan Noah menggunakan pensil ajaibnya. Disaksikan semua orang, dia Noah, kulihat kau menolong orang-orang yang sakit, kelaparan, kelandangan, dan miskin. Kini kau harus menolongku. Gambar untukku yang kuinginkan.
pohon yang menghasilkan buah-buah dari emas murni. Dengan segala hormat, saya hanya menolong orang-orang miskin dan berkebutuhan, dan Bapak tidak miskin ataupun kebutuhan. Itu bukan permintaan Noah. Aku memerintahkanmu untuk melakukan. Maaf Pak Wali Kota, tapi saya tidak bisa melakukan ini. Kalau begitu, bersiaplah untuk dihukum berat. Si wali kota lantas menyuruh para pembantunya merebut pensil ajaib dari Noah. Seorang polisi berhasil merebutnya dan memberikan pada wali kota. Kini wali kota pun mulai menggambar pohon yang berbuah emas. Itu gambar yang bagus, berwarna-warni dan detail. Tapi sihir pensil itu tidak berfungsi. Ia lalu menyerahkan pensil itu pada si polisi dan juga mencoba, tapi gagal pula untuk mewujudkan apa yang telah ia gambar di atas kertas yang baru. Si polisi berkomentar pada wali kota. Saya rasa pensil ini tidak mau menuruti perintah kita, Pak. Dia hanya mengenali tangan Noah. Jadi hanya anak itu yang bisa memenuhi keinginan Anda, Pak. Si wali kota serakah murka. Noah, aku minta untuk terakhir kalinya. Apa kau akan menggambar pohon berbuah emas untukku atau tidak? Pilih kata-katamu dengan bijak atau itu akan menjadi kata terakhirmu. Noah anak yang pemberani, tapi di titik ini dia hanya ingin mengakhiri kekacauan ini. Jadi ia bilang ia akan menggambar sesuatu dan si wali kota menyerahkan pensil ajaib itu padanya. Noah lantas menggambar seorang pria tua. Seketika itu, si penyihir yang telah memberi anak cerdik dan baik hati itu pensil ajaib datang menolong Noah. Begitu ia muncul, Pak Tua pun merubah polisi-polisi itu menjadi kucing Dan berkata, Coba menyalahgunakan sihir pensil ini demi kepentingan. Serahkanmu wali kota, kalau tidak kau akan jadi yang berikutnya, menjilat ekor sendiri. Si wali kota amat ketakutan dan gemetaran. Lalu Pak Tua menasihati si wali kota agar tak serakah dan egois. Si wali kota menyadari kesalahannya dan meminta maaf pada Noah dan si penyihir itu. Keesokan harinya, si wali kota memberikan penghargaan pada Noah atas perbuatan baik dan suka menolongnya. Disaksikan seluruh warga kota Noah lantas terus menolong orang-orang yang kurang beruntung dan hidup dengan bahagia. selesai.